untuk hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih komunitas, hati-hati mengikuti pengajian atau kajian, hati-hati memilih majelis taklim yang bisa jadi terpapar radikalisme. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Edo, Enak dan Oke, penyuluh agama Islam Kabupaten Banyumas dalam acara Penyuluh Agama Islam Bergerak dan Menyapa Umat. Sahabatku semuanya, ada sebuah berita yang mengejutkan yang membuat kita harus waspada. Dalam persidangan tersangka teroris saudara Munarman terkuak fakta yang sangat mengejutkan dan mengerikan, yaitu bagaimana seorang saksi zat setelah mengikuti tabligh Munarman ini begitu bersemangat untuk mati syahid. Bahkan lebih dari itu, setelah mengikuti tabligh Munarman ini, langsung mengikuti latihan perang atau latihan menembak. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan videonya sebagai berikut. Terhadap ceramah yang diberikan itu, ya kan, saudara mengalami sendiri, ya kan, sebagai orang yang mendengar langsung di situ. Apa tindak lanjut dari saudara selaku pendukung daulah tadi? Setelah saya mendengarkan seminar pada saat itu, muncullah di hati saya giro yang tinggi untuk mempersiapkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Dan saya melakukan mencari teman saya yang sudah berbayat pada saat itu dan mengadakan taklim rutin khususnya pada Jamaah Film Mutiara dan saudara-saudara yang lainnya. Dan saya juga sudah melakukan iddat. Baik. Mendengarkan senapan sepi-sepi. Bagaimana? Tadi saudara termotivasi dengan ceramah, ya kan, ketiga ustadz termasuk terdakwa. Diteruskan tindak lanjut, tadi saudara bilang ada kajian, iddat. Terus yang tadi terakhir apa tadi saudara bilang? Melakukan iddat yang mulia. Iddat berupa apa iddat? Latihan menembak dengan menggunakan senjata PCP. Bagaimana? Kurang kencang? Saya menggunakan latihan menembak menggunakan senjata PCP. Oh, saudara iddatnya menggunakan senapan PCP. Untuk apa itu? Tujuannya? Untuk persiapan ketika tegaknya syariat Islam di Indonesia. Persiapan apa? Kurang persiapan. Kencang? Untuk persiapan apa senjata PCP itu yang saudara gunakan untuk latihan? Persiapan ketika tegaknya syariat Islam di Indonesia. Persiapan ketika tegaknya syariat Islam di Indonesia. Tadi, maka sangat nyata bahwa ancaman terorisme di Indonesia itu nyata, bukan hoax. Mati syahid adalah mati karena berjuang membela agama Islam. Pertanyaannya, agama Islam mana yang akan kau bela? Kalau di Indonesia agama Islam jelas aman, bahkan negara menjamin kebebasan warganya untuk menjalankan ibadah dan keyakinannya masing-masing. Bahkan pemerintah membuat undang-undang supaya umat Islam lebih nyaman dalam melaksanakan ibadahnya, seperti undang-undang zakat, undang-undang haji dan lain sebagainya. Apabila kondisi umat Islam yang sudah nyaman ini, yang ibadahnya dijamin oleh negara, masih menganggap negara sebagai tauhid yang harus dimusuhi, maka ini kan ajaran yang sangat sesat dan sangat berbahaya. Orang-orang bodoh yang hanya mengikutinya. Untuk itu kita yang waras jangan sampai mengikuti mereka, dan harusnya kita cegah supaya negara Indonesia tidak hancur seperti Suriah. Kemudian kita juga bertanya, siapakah orang-orang radikal itu dalam perkembangannya terhadap
terdapat dua bentuk gerakan Islam radikal di Indonesia. Pertama, gerakan Islam radikal yang masih berada dalam habitatnya. Beberapa di antaranya adalah Hizbut Tahrir atau HTI. Ini sangat jelas ingin membentuk khilafah Islamiyah. Kemudian Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, gerakan ini melalui pendidikan, majlis taklim, pelatihan-pelatihan dan sebagainya, dan juga gerakan Salafi Wahabi. Kedua, gerakan Islam radikal yang sudah bermetamorfosis, meskipun secara ideologis sangat berkesesuaian dengan gerakan Islam radikal transnasional di Timur Tengah. Beberapa contoh dapat disebut, misalnya Front Pembela Islam atau FPI, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI dan sebagainya. Untuk itu saya berpesan kepada saudara-saudara kita semuanya untuk hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih komunitas, hati-hati mengikuti pengajian atau kajian, hati-hati memilih majelis taklim yang bisa jadi terpapar radikalisme. Kami juga berpesan untuk hati-hati memilih partai. Jangan sampai memilih partai yang mendukung radikalisme. Jangan sampai memilih partai yang sering merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena jika Anda ikut memilih partai tersebut, berarti Anda ikut membesarkan benih-benih radikalisme. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.